Nah, jadi biasanya aku itu kalau kerja bareng beliau itu dari file civil 3D dari beliau. Terus biasanya udah ada alignment horizontal, vertikal, assembly-nya udah ada, itu running dari beliau juga. Tapi kalau misalkan ada yang perlu custom, aku custom setelahnya sampai koridor dah. Terus dia ngerunning volume apa semacam sendiri. Nah, file civil 3D itu kasih ke aku. Nah, dari situ aku produksi gambarnya. Alignment layout lah, plan profile, cross section dari filenya beliau. Jadi pakai data shortcut, dipecah-pecah, surface set sendiri, terus habis itu koridor sendiri segala macam dipecah sesuai kebutuhan. Terus aku produksi lah tuh gambarnya. Drawingnya ya. Drawingnya. Kalau ada revisi gimana? Jadi aku ada triknya tuh pakai, jadi ada file source-nya tuh harus satu. Jadi misalnya ada revisi, aku timpa terus di situ. Nanti otomatis update, tinggal refresh, synchronize. Nah itu yang nanti yang mau aku jelasin di training. Terus gimana biar penamaan layout otomatis? Aku pernah mas, nanti coba aku tampilin ya. Jadi penamaan itu dia, jadi kode namanya tuh unik. Jadi harus ada zonanya, nomornya, terus kompleks lah. Nah itu aku kan nggak mungkin edit satu-satu. Ada autolapse-nya aku nemu. Jadi, pakai autolapse gitu ya berarti ya? Ya. Untuk, oh iya sih. Jadi gimana biar dia otomatis tuh pengerjaannya. Jadi tinggal ya ada triknya lah. Terus nanti penamaannya bisa otomatis ke generate. Gitu, ke generate dia otomatis namanya. Jadi nggak perlu edit satu-satu. Itu juga ketika ganti code juga udah otomatis. Jadi semua udah nggak perlu ada yang satu-satu lagi. Kalaupun ada yang diubah, ya ubahnya tuh by system lah gitu. Tapi belum sampai ke Dynamo, masih ya Autolapse. Iya. Atau enggak masih memanfaatkan fitur yang ada Civil 3D. Sama yang paling aku mau rekomendasiin tuh adalah bekerja dengan Google Drive atau OneDrive. Jadi sekarang kan udah zamannya CDI, udah zamannya data tuh terpusat. Cuma mahal mungkin salah satunya ya di situ ya. Kalau pakai CDI kan ya mahal. Biaya gitu kan. Biaya. Nah ini kendala awalnya adalah orang yang biasa ngasih kerjaan ke aku itu selalu ngirim file di WA. Wah dan iya. Itu apa ya? Aku tuh rada males gitu maksudnya tuh. Kadang juga nggak ke data yang udah lama, kadang mungkin ini. Gitu. Gitu kan. Ya itulah intinya karena kemalasanku semua ini sebenarnya aku akhirnya buat training ini gitu. Makanya aku mau sharing itu. Nah makanya aku usulin Pak pakai Google Drive. Google Drive itu bisa for desktop. Jadi aku tuh ngerjain kerjaan yang dia kasih itu di Google Drive. Jadi dia ngirim file ke situ. File itu ada, terus aku tinggal update ke file source yang emang utama aku. Terus habis itu ya udah aku update tuh ke plan profile, ke apa yang emang aku perlu update lah, gimana proyeknya, gimana kompleksitas proyeknya lah. Gitu. Tapi sebetulnya secara fakta di lapangan itu masih minim mas, karena rata-rata workflow itu perapihan untuk gambar itu tetap di drafter. Ya. Biasanya cuma dari orang BIM-nya highway katakanlah gitu ya, yang megang civil 3D ya cuma cross. Nah nanti perapian tetap butuh drafter juga. Meskipun sebetulnya dengan seperti pengetahuan atau caranya Mas Ba, metode Mas Ba itu nggak perlu. Dan salah satu kalau diterapin di project ya ini efisiensi kan gitu. Ya, kan. Efisiensi di project. Salah satunya harus yang bayar mungkin satu orang BIM highway, habis itu dengan 2 atau 3 orang drafter ya cukup 1 orang aja. Ya betul. Efisiensinya kan dari situ juga. Misalkan gaji berapa kalikan aja kan udah jelas kan secara nominal cost-nya gitu kan. Kalikan selama durasi project gitu kan. Ya. Aku mas pernah ngerjain 2090 cross, itu panjangnya 52 kilo 225, STA-nya sampai 52225, itu 2090 cross sendiri. Itu perubahan vertikalnya sering. Wah, bayangin kalau aku manual. Berapa lama itu mas total durasi project? Ya sebenarnya secara kontrak sih biasa lah ya, perencanaan 4 bulan 5 bulan lah. Cuma kan ngaret-ngaret sampai setahun. Cuma itu paling cuma update aja. Tapi kalau itu cara manual ampun ya? Ampun, bayangin 2000 cross mas.
itu masih agak berantakan, cara aku belum serapih, nanti aku sampein, tapi itu ngebantu banget. Nah itu juga jadi gerbang awalku masuk ke dunia BIM. Dulu mana tahu aku misalkan Civil 3D itu istilah BIM 2018 tuh aku belum untuk bantu drawing drafter kan dulu kan. Justru aku mikir tuh ya karena aku males intinya. Aku males kerjaan manual, ngedit satu-satu, dimensi satu-satu males, aku notasi satu-satu males aku. Males aja aku. Iya. Bikin garis apa sih namanya tuh existing sama MC0 gitu, urun 30 cm gitu. Iya. Itu aku males, gimana caranya biar otomatis ya aku temukan di Civil 3D.